Oke, hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu platform tentang CDP ya, karena salah satu yang banyak dibahas juga. Kalau kita ngomongin database pelanggan, ngomongin CRM, salah satunya adalah CDP atau CDP ya, Customer Data Platform. Nah, CDP ini termasuk platform yang langka sebenarnya di Indonesia yang memang kalau bahasanya secara komprehensif ya. Ada sih yang banyak nyentuh-nyentuh atau senggol-senggol CDP, tapi sebenarnya hanya platform omnichannel di beberapa channel yang terintegrasi, khususnya di layanan customer service sih biasanya. Nah, sebenarnya CDP itu seperti apa? Salah satu yang memiliki fitur dan fungsi CDP secara end-to-end adalah platform yang bernama Resultix. Jadi hari ini kita akan kenalan dengan Resultix. Apa itu Resultix? Apa fiturnya dan seperti apa bisa membantu organisasi bisa meningkatkan bisnis. Resultik sendiri itu kalau saya boleh spill sedikit, sebenarnya kami di awal founder kami itu kita bergerak itu sebagai marketing agency. Jadi di tahun 2013 kita shifting sebagai platform CDP yang memang kita bungkusnya itu sebenarnya adalah real time audience engagement platform. Nah, di mana kalau kita bicara CDP atau customer data platform itu memang nanti goals-nya itu adalah sebenarnya untuk bagaimana kita melakukan engagement secara lebih efektif dan efisien kepada audiens target kita gitu. Makanya kita bawanya itu dari sisi goals-nya. CDP sebagai apanya sih gitu. CDP itu sebagai data driven-nya seperti itu. Kalau kita bicara tadi, oh banyak di brand-brand di Indonesia yang belum belum kenal CDP gitu ya. Tapi memang secara portofolio gitu, kami di sini kita sudah mengimplementasikan CDP dan juga area di untuk automation atau AI-nya di marketing itu juga bisa dibilang tidak sedikit gitu ya. Jadi saya put satu logo gitu yang mungkin tidak asing bagi kita itu adalah Kereta Api Indonesia. Nah, di mana di Kereta Api Indonesia, kami Resultix itu membantu mereka dalam mengimplementasikan end-to-end audience engagement. Jadi mereka punya berbagai macam data customer, itu kita gabungkan, kemudian kita pelajari behavior, ya cara mereka memesan tiket melalui channel apa, misalkan channel mobile apps atau channel offline, atau melalui contact center, seperti itu kita pelajari, kemudian kita gabungkan melalui CDP platform kami, lalu nantinya kita akan mengengage mereka melalui channel-channel yang mereka sukai. Misalkan mereka lebih sering pakai mobile apps, ya kita kirim melalui mobile apps notification, seperti itu. Kalau mereka prefer melalui WhatsApp, kita kirim melalui WhatsApp. Jadi platform ini memang nantinya akan bisa mempelajari cara audiens dalam melakukan interaksi dengan brand. Seperti itu. Ini adalah gambaran helikopter view-nya, solusi dari kami, di mana kita sebutnya di sini adalah satu solusi yang kita namakan Risal. Jadi Risal ini sebenarnya sebagai brand produk kami, yang di mana kita menyediakan end-to-end solution tidak hanya dari sisi CDP-nya, tapi juga dari sisi marketing omnichannel-nya, seperti itu. Nah, di tengah ini sebenarnya kita sebutnya ini adalah otak dari bagaimana nantinya setiap brand itu kita sediakan interface. Jadi kita sediakan tampilan dashboard-nya, kemudian di dashboard-nya itu dari sisi brand itu dengan mudah gitu ya, tinggal login ke platform, kemudian dia langsung bisa untuk menggunakan platform ini dalam hal apa? Misalkan dalam hal nanti dari sisi brand itu dia ingin melakukan segmentasi terhadap targeting audiensnya. Misal contohnya kayak kalau kita bicara tadi contoh dari customer yang kami sudah kerjasama gitu ya, yang di KI, misalnya dari sisi tim operasional di KI itu dia ingin mentargetkan orang-orang segmen yang sering menggunakan kereta api bandara supaya ini menjadi alternatif transportasi selain menggunakan let's say misalkan taksi atau misalkan menggunakan bis kayak gitu. Nah, itu kita bisa lakukan segmen itu untuk kita mancing. Mancingnya apa? Supaya kereta api bandara itu trafficnya naik.
Jadi kita bisa segmentasi terhadap orang-orang yang suka menggunakan kereta api bandara. Nah, itu sebenarnya poin di mana CDP itu yang salah satu keunikannya kalau kita bicara kita bandingkan dengan traditional database atau CRM kayak gitu. Jadi CDP itu sebenarnya kalau bisa dikatakan itu kita tidak menggantikan CRM, kita tidak menggantikan operational database. Jadi yang kita bantu ke brand itu adalah memudahkan mereka dalam melakukan efektivitas atau efisiensi dari sisi pengelolaan data pelanggan. Salah satunya adalah dengan dashboard kami ini, teman-teman bisa langsung melakukan segmentasi, tidak harus ketergantungan dengan tim IT, harus minta ke tim IT data segmen atau data pelanggan yang sering naik kereta api bandara, terus udah nunggu dulu, baru habis itu biasanya tim IT akan melakukan query yang bisa dikatakan cukup perlu ada background IT seperti itu. Nah, dengan ada dashboard ini, tinggal login, lalu langsung bisa melakukan segmentasi secara mandiri kayak gitu. Nah, nanti setelah segmentasi, baru dari sisi CX itu bisa melakukan langsung proses pemilihan channel campaign-nya melalui apa? Misalnya tadi melalui messaging seperti WhatsApp atau SMS, melalui notification. Nah, itu bisa kita lakukan untuk melakukan langsung campaign melalui dashboard-nya kami, kayak gitu. Yang menjadi keunikan CDP itu sendiri adalah kalau teman-teman lihat di sini, let's say misalkan kita ada satu brand gitu ya, satu company gitu, mereka punya beberapa sumber data. Sumber datanya misalnya melalui apa? Misalkan mereka punya website atau mobile apps gitu. Pastinya kan mereka menyimpan data pelanggan kalau misalkan ada login ya, gitu. Ada sifatnya objektifnya itu adalah melakukan transaksi melalui website atau mobile apps seperti itu. Kemudian misalkan mereka juga punya yang namanya CRM. Nah, CRM ini biasanya kalau identikan dengan tim sales yang mereka itunya akan melakukan proses pengelolaan leads menjadi opportunity, terus kemudian menjadi close sales misalnya. Atau misalkan call center. Nah, call center di sini misalnya ada dari sisi customer yang dia melakukan inquiry atau misalnya dia melakukan semacam kayak komplain gitu ya. Nah, dari sisi brand itu dia pasti akan menangkap dan juga nantinya akan melakukan feedback balik gitu ya. Nah, data-data itu biasanya sekarang yang saya dengar berdasarkan pengalaman saya ketemu dengan banyak brand, itu datanya masih terpisah-pisah seperti itu. Nah, ini bahaya ketika ternyata misalkan contohnya dari Pak Yanuar. Pak Yanuar misalkan customer dari sebuah brand A misalnya. Nah, ternyata Pak Yanuar itu sudah pernah melakukan interaksi atau melakukan pembelian produk melalui web atau mobile apps mereka. Kemudian Pak Yanuar juga diidentifikasi sebagai pelanggan loyalnya si brand A tadi. Nah, tetapi suatu ketika Pak Yanuar kecewa nih dengan pelayanan si brand A tadi, maka Pak Yanuar itu melakukan complaining gitu ya atau menanyakan terkait dengan services yang diimplementasikan melalui call center. Nah, karena datanya Pak Yanuar itu tidak terkonsolidasi atau brand tersebut belum mengimplementasikan CDP, maka Pak Yanuar dianggap sebagai customer yang hanya melakukan komplain. Padahal di data yang lain, oh ternyata Pak Yanuar ini sebenarnya adalah pelanggan loyalnya brand A gitu. Nah, jadi salah satu keunggulan CDP adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi satu data pelanggan dari berbagai macam sumber data sehingga kita bisa mengetahui the real dari sisi audiensnya. Apakah dia Pak Yanuar orang yang sama yang memang sudah menjadi pelanggan loyalnya si brand A. Karena nanti akan ada treatment yang berbeda. Pastinya dong, kayak misalkan ibaratnya kita sebagai pemilik usaha gitu ya, kita punya pelanggan-pelanggan yang berbagai macam karakter, berbagai macam istilahnya behavior. Nah, pasti kita akan ingin membedakan mana treatment kita terhadap yang sudah pelanggan loyal, mana yang baru menjadi pelanggan, mana yang belum jadi pelanggan gitu. Nah, itu yang nanti akan bisa dibantu oleh CDP ini dalam melakukan konsolidasi data pelanggan
Sehingga nantinya itu kita bisa mendapatkan satu data unik. Nah, ini yang belum bisa dilakukan oleh traditional database atau bahkan oleh platform CRM sekalipun gitu. Nah, nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih customer data platform di tengah nih, ya kan? Di tengah. Nah, jadi yang menjadi keunggulan CDP itu pertama satu clean data. Clean data terhadap apa? Clean data terhadap semua data pelanggan dari data source yang nantinya itu akan diolah oleh si company atau si brand. Kita tidak bisa memungkiri bahwa bisa saja ada kemiripan satu identitas. Misalkan kayak nama, kayak gitu. Atau bahkan misalnya email, kayak gitu. Nah, CDP itu sebenarnya nanti salah satu fungsinya adalah meng-cleansing data. Kemudian yang kedua adalah kita unify. Jadi setelah kita bersihkan dari semua data source ini, nah kita gabungkan. Jadi ketika kita gabungkan itu, kita unify ini, misalkan gini, dari pengalaman kami ya, contoh misalkan ada brand dia punya kurang lebih sekitar total existing pelanggannya itu ada sekitar 30 juta. Ternyata setelah kita melakukan dua step ini, clean and unify, itu ternyata yang unik itu, artinya yang benar-benar ini adalah orang yang typically ini adalah orang yang satu orang itu, hanya ID berdasarkan tadi NIK, itu cuman sekitar 20 juta. Jadi 10 juta itu ternyata data yang memang istilahnya tidak bisa dikatakan tidak valid. Tidak valid dalam arti begini. Bisa saja misalkan tadi Pak Yanuar itu pernah melakukan transaksi melalui mobile apps. Nah, ternyata Pak Yanuar komplain nih misalnya melalui WhatsApp. Nah, pada saat yang sama mungkin Pak Yanuar komplain juga tapi WhatsApp-nya itu berbeda misalnya nomornya. Seperti itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa melakukan proses unifikasi data itu? Nah, CDP itu biasanya kita memainkan satu algoritma. Jadi kita cari similarity dari sisi si audiensnya ya. Jadi berdasarkan tadi NIK, berdasarkan tadi mobile number, berdasarkan tadi email gitu. Jadi atribut-atributnya itu kita cari kemiripannya sehingga nanti kita bisa gabungkan itu menjadi satu data yang unik kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah enrich. Nah, enrich ini keren. Kenapa enrich ini keren? Jadi gini, kalau kita bicara proses dari sisi data source, kemudian masuk ke CDP, kemudian ada yang namanya cross channel actions di sini. Misalnya gini, ini menarik. Contoh ya, misalnya kita udah dapat nih satu brand, namanya Pak Yanuar. Oke. Nah, kemudian kita udah simpen nih nama Pak Yanuar nih di bagian sini ya, di kotak yang warna biru ini. Nah, kemudian misalnya nih, ternyata ada data source-nya itu dari paid advertising. Jadi misalnya Pak Yanuar sudah pernah beli produk baju di brand A tadi, kemudian Pak Yanuar lagi lihat Instagram nih, sosial media, set, lagi scroll-scroll, nah tiba-tiba dapat nih ada iklan, iklan yang Pak Yanuar lagi cari itu ternyata sepatu untuk running misalnya. Nah, ketika dia tertarik lihat iklan tersebut, maka pada saat dia klik iklan, dari sisi sosial media, dia misalnya akan diarahkan kemana untuk beli sepatu running tadi. Apakah misalnya ke e-commerce, apakah misalnya langsung ke mobile apps. Nah, biasanya kan ada tuh brand yang langsung mengarahkan ke mobile apps, ada yang brand mengarahkan ke e-commerce gitu. Nah, pada saat dia jadi beli, pada saat Pak Yanuar jadi beli sepatu running, maka enrich data ini terjadi. Jadi tadinya Pak Yanuar cuman datanya itu, di brand ini dia hanya beli baju terus, dia akhirnya jadi beli sepatu. Padahal secara sumber data, dia tadinya dari paid advertising. Nah, menarik kan? Jadi CDP itu bisa istilahnya menggabungkan dari berbagai macam data source, walaupun mungkin di sisi brand mengiranya nggak mungkin, mana mungkin sih kita bisa nyatuin data yang dari berbagai macam channel itu gitu kan. Nah, ternyata ini doable, bisa dilakukan karena CDP gitu. Nah, yang terakhir adalah segmen user. Nah, ini juga yang benar-benar sangat powerful banget. Dan ini tidak bisa dimainkan perannya oleh database tradisional, bahkan data lake, atau misalkan dari sisi biasanya kalau kita bicara database gitu ya, kayak mungkin kayak big data, atau karena beda peruntukan gitu loh. Jadi, aduh, kita mau targeting audiens yang dia sudah pernah belanja, kemudian belanjanya produk apa, dari produk tersebut misalkan kita mau targeting range harga yang misalnya buying power-nya
itu mereka anggapnya sekian gitu kan. Nah, itu yang kira-kira kita bisa bantu dari sisi CDP itu dalam melakukan segmentasi user kan. Nah, jadi 4 poin ini yang menjadi foundation kenapa CDP itu sangat dibutuhkan oleh setiap brand. Challenge terbesar dari brand nih, unifikasi Betul. data atau sentralisasi data dari berbagai macam sumber ya. Jadi brand yang punya tantangan seperti apa nih Pak? Cocok menggunakan platform Resultic ya. Iya, jadi kalau dari sisi kami sekarang ini adalah kebanyakan brand yang mencari platform seperti kami ini adalah mereka yang udah mulai merasa bahwa skater terkait dengan pengolahan data pelanggannya. Itu Hmm. yang pertama. Yang kedua adalah ketergantungan terhadap teknologi tim. Nah, ini yang harus digarisbawahi oleh brand supaya apa? Ketika dia ingin mempercepat untuk proses engagement dengan audiens, maka platform inilah menjadi jawabannya. Karena dengan nantinya dia menggunakan platform ini, plug and play, ya kan? Nah, nantinya itu dia akan bisa mempercepat untuk proses eksekusi terhadap apa? Terhadap pembuatan segmen, terhadap proses engagement, terhadap feedback balik dari sisi audiens. Seperti itu, Pak Yanwan. Nah, itu sih dua itu yang nantinya kita bisa kerucutkan lagi Ya, case by case pada saat kita sudah mulai penjajakan dengan brand. iya. Oke, berarti yang tertarik ingin tahu lebih dalam mengenai Resultic nanti bisa dihubungi tim Resultic. Nanti mungkin saya masukin juga kontaknya di bio ya. Dan ini cocok Boleh, boleh. banget untuk brand yang punya database-nya sudah besar, tapi punya tantangan, Ya, kesulitan dalam mengelola segmentasi, bahkan memprofiling customer, bahkan membuat program-program yang lebih customize ya. Karena ini sangat yes. penting banget untuk pertumbuhan bisnis, bisa digunakan untuk akuisisi, Ya. retensi, terutama juga bahkan ke advocacy atau referral ya program-programnya ya. Oke.